Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya by Dawi di channel by Dawi Gadget. Dan kali ini di tangan saya ada HP second harga 1 jutaan yang menurut saya pribadi cukup worth it untuk kita beli sampai tahun sekarang. HP Note 12, Redmi Note 12 yang rilis di tahun 2022. HP-nya masih sangat worth it untuk kita cari. HP ini memiliki 3 varian. Yang pertama ada varian RAM 4 dengan internalnya 128 GB, ada varian RAM 6 dengan internalnya 128 GB, dan ada varian RAM 8 dengan internalnya yang sama di 128 GB ya teman-teman. Untuk harga barunya ya harga 2 jutaan gitulah ya. Semuanya harga 2 jutaan ke atas. Dan untuk harga second saat ini ya tentunya bisa kalian dapetin di angka 2 juta ke bawah, tergantung varian yang kalian miliki. Untuk yang saya miliki di sini dia variannya yang RAM 4 dengan internalnya 128 GB yang kurang lebih harganya itu berkisar di angka 1.600.000 gitu ya teman-teman untuk harga secondnya saat ini. Untuk spesifikasi yang ditawarin sama HP ini yang pertama yaitu layarnya yang udah AMOLED dengan refresh rate-nya di 120 Hz, kemudian pakai chipsetnya Snapdragon. Di sini dia pakai Snapdragon 685 ya teman, dan pakai fast charge di 33 watt, dan juga kameranya yang udah super bening di 50 megapiksel. Mau kalian banding-bandingin dengan iPhone pun saat ini di harga yang sama, tentunya HP ini menurut saya masih tetap lebih worth it teman-teman. Kalau dibandingin dengan kawan-kawan sejajarannya, kalau Oppo ada Oppo A58, kemudian kalau Realme sekarang harga yang sama di rilisan tahun yang sama, mungkin ada Realme 10 ya, Realme 10 gitu ya teman-teman. Dan kemudian kalau Vivo yang sebaya sama ini ada Vivo Y27 atau Y27s di tahun yang sama gitu ya. Tapi kayaknya kalau Vivo jauh lebih worth it ini sih menurut saya pribadi. Karena apa? Karena HP ini bisa mengcover banyak hal, baik dari segi kamera, kemudian buat gaming juga lebih oke. Untuk kelengkapannya seperti yang kalian lihat di sini dia lengkap dan tentunya original. Di sini chargernya di 33 watt, dan di sini dia untuk USB-nya yang udah USB-C. Untuk warna kabel di bagian dalamnya itu yang warna putih ya teman-teman, untuk yang seri-seri terbaru di tahun 2022 sampai ke belakang gitu ya. Kemudian di sini kita lanjut aja fokus pada bagian HP-nya. Ini dia HP-nya. Secara desain saya pribadi suka banget dengan desainnya ya, berhubung udah desain 2022 tentunya udah ada ngeboba-bobaan gitu ya teman-teman. Dan di sini dia didesain dengan triple kamera, 1 2 3 kamera dan 1 LED flash. Tentunya di sini dia masih dipakein frame ya teman-teman. Jarang-jarang yang kalau Redmi itu nggak pakai frame sekalipun kameranya ngeboba ya. Mungkin yang udah nggak pakai frame itu kita lihatnya bisa lihat di Redmi 12 series di bawahnya ini gitu ya teman-teman. Dan tentunya harganya masih laris banget untuk Redmi 12 itu ya, karena desainnya yang udah cakep gitu ya teman-teman. Ya kayak gini lah, desainnya juga udah mengkotak untuk HP-nya. Di sini tingkat kemulusan di sini dia masih mulus banget teman-teman. Pada bagian sini nih cuman kotor aja, kita coba sambil bersihin gitu ya teman-teman. Ini cuman kotor aja teman-teman. Untuk tingkat kemulusan dia mulus banget. Ini bekas ini aja apa namanya, kalau buat harga gitu, tempelan-tempelan lemnya gitu ya teman-teman. Ya desainnya yang kayak gini. Untuk tingkat kemulusan di sini dia masih masuk kategori gridnya yang grid A ya teman-teman. Masih jos banget lah untuk tingkat kemulusannya. Desain mengkotak, bagian bawah di sini ada speaker, di sini ada port charger, kemudian di sini ada mic. Bagian samping kanan di sini ada tombol power sekaligus fingerprint. Di sini ada tombol volume. Lanjut ke bagian atas, di sini ada infrared, kemudian ada mic, dan di sini dia udah ada jack audionya, dan di sini tempat SIM yang tentunya udah triple slot teman-teman. Udah cakep, desainnya juga udah mengkotak. Mau dibandingin sama iPhone-iPhonean di harga 1 jutaan, tentu HP ini lebih worth it. Mau dilihat dari hasil foto ataupun ketahanan baterai dan desain, HP-nya lebih worth it ini ya teman-teman. Apalagi kalau kita
bandingin sama iPhone-iPhonean harga 1 jutaan, mungkin yang bakalan kalian dapetin cuman ya kayak iPhone 7 dan ya seterusnya yang desainnya udah cukup jadul gitu ya. Yang mungkin bisa dipertahanin kualitasnya cuman pada bagian kameranya. Untuk hal-hal lain ya biasanya udah banyak yang gantian LCD, baterai, kemudian dan seterusnya gitulah ya teman-teman. HP-nya di sini dia mantap banget dan juga slim ya teman-teman. Untuk tingkat ketebalannya cuman di 7,85 mm aja untuk yang namanya ketebalan. Kemudian bobot di HP ini pun juga nyaman, dia enteng ya, pegangannya juga nggak berat banget. Digenggam ataupun pakai satu tangan kayak gini nih nggak bikin pegel teman-teman, karena cuman di 183,5 gram aja. Jadi nyaman untuk digenggam dan mainin satu tangan di sini enteng banget ya, sekalipun memang di sini cukup lebar ya. Udah rilisan tahun 2022 sampai tahun sekarang pun HP rata-rata untuk tingkat kelebarannya udah yang seperti ini. Jarang yang bisa dapetin HP sekompak dulu gitu ya teman-teman. Kita lanjut pada bagian layarnya ya teman-teman. Untuk layar di HP Redmi Note 12 di sini dia udah cakep banget. Desain udah pakai pangsul, pada bintik bagian tengahnya di sini pun dia terlihat sangat kecil. Jadi kesan layar fullnya itu makin maksimal teman-teman. Untuk bagian bezel-bezelnya pun di sini dia udah tipis. Untuk HP harga 2 jutaan barunya ini udah yang cakep banget gitu ya. Ya kecuali pada bagian dagunya aja yang di sini kelihatan lumayan tebelnya gitu ya teman-teman. Tapi ini udah oke. Untuk harga 2 jutaan menurut saya ini udah cakep banget. Kemudian untuk hal lain, layarnya sendiri di sini dia berukuran di 6,67 inch. Refresh rate seperti yang kita baca di awal udah di 120 Hz. Kemudian untuk resolusinya udah Full HD plus tentunya ya teman-teman, dengan kecerahan bisa mentok di 1200 nits. Jadi udah yang cakep banget, nyaman di mata karena udah AMOLED. Kecerahan layarnya juga makin oke buat kalian yang biasa kerja di luar ruangan, panas terik dan semacamnya, nggak perlu khawatir HP-nya nggak bisa baca chat ataupun semacamnya, karena udah bisa di 1200 nits untuk tingkat kecerahannya. Jadi udah aman dan nyaman banget untuk pada bagian layarnya. Berhubung ini adalah HP second, seperti biasa kita lihat dulu pada bagian layarnya di sini apakah ada flek putih, flek menguning ataupun shadow, dan tentunya alhamdulillah ini udah aman banget ya teman-teman. Secara kondisi layarnya di sini udah cakep dan ajib banget. Kalau dibuat ketik-ketik di sini, kita coba dulu ya teman-teman. Dan oke sih ya, getarnya juga main di sini. Nanti kita matikan getarnya. Kadang ini cukup mengganggu kalau untuk getar gitu ya teman-teman. Oke, untuk sentuh-sentuh semuanya aman dan terkendali teman-teman. Nggak ada ghost touch ataupun semacamnya. Bahkan sentuh-sentuh bagian luar pun kita coba seperti ini. Dan nggak ada minus apapun pada bagian layarnya. Sentuh-sentuh semuanya aman dan terkendali. Untuk gerak layarnya pun di sini dia smooth banget. Udah oke banget ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita coba cek tentang ponsel terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk update sistemnya udah yang seperti apa, dan ternyata di sini dia udah yang terbaru. Pakai Xiaomi HyperOS di sini ya teman-teman untuk MIUI-nya, dan memori penyimpanan di 128 GB berkurang di 22,7 GB. Versi Android-nya udah yang terbaru di 14 teman-teman. Untuk detail spesifikasi yang seperti ini. Untuk variannya RAM 4 plus 2. Jadi ada extended RAM-nya 2 GB teman-teman. CPU-nya pakai octa-core maksimal di 2.80 GHz. Pakai chipsetnya ya seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu Snapdragon 685. Ya, upgrade 5 biji aja, 5 poin aja dari pendahulunya Redmi Note 11. Redmi Note 11 dia pakai Snapdragon 680, dan untuk yang ini dia pakai Snapdragon 685. Dan secara uji coba saya udah pernah coba di HP Redmi Note 11, dan kalau buat multitasking, buat gaming smooth dan lancar banget, bahkan tergolong yang cukup adem gitu ya teman-teman. Untuk ketahanan baterai kalian nggak perlu khawatir, baterainya udah di 5000 mAh, jadi udah awet untuk HP-nya di sini. Terlebih lagi udah disupport dengan charger yang di 33 watt, jadi buat ngecharge pun juga udah cepet teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mungkin kerja
kemudian tiba-tiba lupa ngecharge dan baterainya habis, nggak perlu khawatir karena chargernya udah support fast charge gitu ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita bakalan coba tentang ini ya, speaker sama fingerprint. Kita aktifin dulu ya untuk fingerprint ya teman-teman. Selanjutnya bagian fingerprint udah saya aktifin di sini ya, tinggal kita coba aja dan semoga aja masih responsif dan aman ya teman-teman. Untuk fingerprintnya di sini dia masih responsif banget, HP umur 2 tahun masih aman gitu ya untuk bagian fingerprintnya. Dan langsung kita coba untuk bagian speakernya di sini. Ya, speaker aman ya teman-teman. Bahkan untuk tingkat kenyaringan ini udah oke banget. Nggak ada gimmick-gimmick ratusan persen sampai 300. Tapi untuk tingkat kenyaringannya sih kalau udah yang seperti yang saya dengerin, ini udah yang sama-sama aja sih sebenarnya. Baik yang 200, yang 300 itu sama-sama aja. Apalagi kalau pada HP Redmi Note 12 di sini speakernya wah mantap banget, nyaring banget. Bassnya pun juga dapat seperti yang kalian dengerin tadi ya, sekalipun belum stereo speaker sih. Kemudian kita lanjut pada bagian kameranya. Nah, ini yang kadang banyak banget dicari gitu kan ya. Ya, banyak orang yang cari HP itu kan ada beberapa hal. Yang pertama, ada yang cari HP murah. Yang kedua, cari yang layarnya udah AMOLED. Kemudian yang ketiga, ada orang yang cari kameranya yang bening. Dan ada yang cari HP gaming. Jadi klasifikasi ini udah banyak banget. Jadi saya nggak mau bilang harus HP gaming. Karena nggak semua orang butuh HP gaming ya teman-teman. Tapi secara performa harus oke lah gitu lah ya teman-teman. Dan untuk fitur-fitur bagian kameranya di sini dia udah lengkap banget. Di sini ada ultra wide tentunya 0,6 ya teman-teman. Ada potret, malam hari dan video lainnya. Di sini ada 50 megapiksel panorama, video pendek, gerak lambat selang waktu dan ubah ini ya kayak benar ya. Belum pernah coba. Untuk perekaman videonya sendiri di sini dia resolusinya di 1080 teman-teman. Kita coba di sini ada perubahan nggak? Oh, ternyata memang udah mentok di 1080 di 30 fps. Untuk kamera selfie-nya pun sama di sini di 1080 30 fps ya teman-teman. Oh ya, saya hampir lupa teman-teman. Untuk resolusi kamera di HP ini, kamera utamanya di 50 megapiksel, ultra wide di 8 megapiksel dan ya ini kamera pelengkap aja di 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera selfie-nya sendiri di 13 megapiksel. Kalau kita coba untuk foto, di sini kita coba foto HP gitu ya. Kita coba untuk ngefoto HP. Di sini kamera utama, kamera biasanya dan ini kamera ultra wide. Ini untuk kamera potret dan pakai kamera yang 50 megapiksel kita coba. Kalau yang 50 megapiksel nggak bisa asal gitu ya, karena fokusnya bisa kemana-mana kalau asal jebret ya teman-teman. Untuk kamera selfie-nya sekalian kita coba kamera potret. Nah, ini dia hasil kameranya. Ini untuk kamera potret ya teman-teman. Jadi blurnya itu pada bagian belakang aja. Objek yang ada di depan kamera kayak ini HP saya, kemudian saya pribadi ini aman ya, nggak kena blur gitu ya. Dan untuk hasilnya sih saya pribadi udah oke. Ya ini ada ya dimulusin dikit gitu ya teman-teman. Kayak AI-nya gitu ya. Dan ini untuk kamera 50 megapiksel. Detailnya dapat, jamur di HP itu kelihatan tuh ya. Sampai detailnya yang kayak gini. Di 50 megapiksel yang seperti ini hasil kameranya cakep bos. Bening banget. Ini untuk kamera potret sih kayaknya. Untuk kamera potret ini fokusnya saya salah, mungkin karena saking
terlalu. Oh ini untuk yang kamera potret ini yang 50 megapiksel yang asal jebret ya, tuh fokusnya malah ke belakang ya teman-teman, jangan asal jebret pokoknya. Ini untuk yang potret, ini udah oke. Blurnya di sini, tapi di sini nih kayak ada yang kena blur, mungkin gara-gara silau kena softbox kali ya. Dan ini untuk kamera ultrawide, untuk jangkauannya udah cukup lumayan lebar, dan di sini untuk kamera biasa ataupun kamera autonya teman-teman. Untuk kamera biasa di sini dia udah oke banget lah ya untuk HP-nya di sini. Semuanya udah oke teman-teman, layar aman, nggak ada cacat apapun kalau untuk buka aplikasi yang seperti inilah ya. Jadi di sini dia udah cukup lumayan lancar untuk buka aplikasinya, dan ya ajib lah untuk performa di HP ini. Harganya 1.600.000 aja. Semuanya oke, tingkat kemulusan juga oke, kelengkapan full set original. Buat kalian yang mungkin berminat sama HP ini, cara ordernya bisa cek di deskripsi. Dan saya bisa bilang HP second harga 1 jutaan yang menurut saya cukup worth it untuk kita beli adalah HP Redmi Note 12 gitu ya teman-teman. Jadi sekian untuk videonya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.